Mega Ranger. Halo kawan ATM, Neji Yellow dan Pink sama-sama berencana akan membuka topeng lawannya. Di tengah suasana panas antara Mega Yellow dan Mega Pink, karena ada pengingkaran janji oleh Chisato, terjadi salah paham. Justru ia melihat Chisato berduaan dengan Sun. Kune-kune pun datang. Mega Ranger. 柔道部の木村っちに聞いてるでしょ。でも私に言ってくれないってことぐらい分かってるはずだぞ。私はメガイエ、あなたはメガ。 Sementara waktu, urusan mereka disingkirkan dahulu. Di balik kune-kune, lalu muncul Neji Pink. Sungguh menyedihkan di saat Mega Blue terkena serangan Neji Pink. Mega Pink masih saja cemburu melihat Mega Yellow membantu Mega Blue. Oh my god. Dalam pertarungan ini, Mega Ranger seperti nggak ada apa-apanya. Mereka mudah sekali dijadikan ongol-ongol. Sampai ada anak kecil muncul. Oh no. Ia pun tak luput dari serangan Neji Pink. Tapi, ia bukan bocil sesungguhnya. Melainkan Neji Yellow. Dan Mega Yellow pun terikat tangannya. Lalu dibawa kabur. Walau bagaimanapun, Mega Pink tetap nggak mau kehilangan temannya. Lalu mereka bersama-sama menghabisi Neji Pink. Sampai ia kabur. Mega Pink amat merasa bersalah. Sementara itu, Mega Yellow belum bisa dilacak di mana ia berada. Rupa-rupanya, borgol itu telah dipasang alat pelacak sinyal. Kini tinggal menunggu detik-detik Mega Yellow ketahuan identitasnya. Syukur aja, cerita masih diperpanjang. Mega Yellow terselamatkan oleh kehadiran Neji Pink. Ia kesal karena rencananya dibokong Neji Yellow. Ia mengambil kesempatan, maka terjadi pertarungan di antara mereka. Bila ada kesempatan, Mega Yellow coba kabur. Sedangkan Miku masih dirundung kesedihan setelah kehilangan Chisato. Ia belum lagi sempat minta maaf atas salah duganya. Lalu datang Sun memberikan foto. Katanya ini sangat berharga bagi Chisato. Minta disampaikan pada Miku. Oh no, semakin sedihlah hatinya oleh sebab masalah hati. Kita balik pada Chisato. Ia tengah berusaha lepas dari Neji Rangers. Yang jago banget itu sudah berusaha kabur, namun ia kembali diketemukan Neji Yellow. Oh my god, ia pasrah nggak bisa berbuat apa-apa. Ia beruntung, lagi-lagi Neji Pink mengganggu rencana rekannya. Mereka ribut lagi. Mega Yellow punya kesempatan kabur lagi, tapi ia berpikir lain. Di sana ada drum berisi cairan berbahaya. Neji Yellow tanpa pikir panjang langsung menyerangnya. Berakibat drum meledak. Dari ledakan itu, sinyal pengacak di borgol Yellow hilang. Maka Osan Kubo langsung mengetahui di mana keberadaan Mega Yellow. Semua tim pun turun ke TKP. Nasib buruk belum lepas dari Mega Yellow. Tiba-tiba Neji Pink menyerangnya. Beruntung di detik Mega Yellow hendak dikalahkan, tangan Neji Pink terkena tembakan. Oh, rupa-rupanya Mega Pink yang datang. Lantas mereka berdua bertekad akan menghancurkan Neji menjengkelkan ini. Rasakan ini. Dia punya titik lemah, helmnya sedikit retak. Mega Yellow pun menyerangnya. Game over. Mega bersukacita. Beda dengan Hinelar, ia kehilangan orang kepercayaannya satu. Akhirnya korban dari kecerobohan Neji Ranger jatuh korban. Atas kepergian Neji Pink, ada yang suka dan ada yang nggak suka di antara mereka. Menurut Neji Yellow, itu karena kebodohannya. Ia mudah dikalahkan karena lupa tujuannya. Di tengah perdebatan mereka, tiba-tiba Neji Blue melontarkan tomahawk-nya. Ia akan mengalahkan Mega Blue, itu janjinya. Sedangkan harapan Dr. Hinelar, energi Jardius akan habis dipakai Neji Ranger buat mengalahkan Mega Rangers. Di saat itulah ia game over. Hahaha. Mega Rangers berembuk. Gimana cara mengalahkan Neji Ranger? Mereka sangat kuat bila melawan musuh yang sejenis. Gimana kalau disilang? Itu pendapat Miku. Boleh juga dicoba. Dan ini dia kesempatannya. Pas banget Osan Kubo memberitahu ada Neji datang. Maka Mega Red mengambil lawan Mega Yellow. Begitu yang terjadi. Tapi keadaan itu tak bertahan lama. Sebab Mega Black lengah sehingga Neji Blue bisa lepas.
Di saat Mega Red terdesak, Mega Silver berteriak, "Aku datang!" Sayang, ia bukan target Neji Blue. Ia tetap mencari Mega Blue. Si Borena lapor kalau obat Jabius habis. Syukurlah. Dengan demikian, Mega Rangers masih bisa bernapas panjang. Sebab Neji Rangers diperintahkan balik ke Neji Zeria. Dr. Hinelar menjelaskan lebih jauh kenapa Neji Rangers ditarik balik. Kan mereka hampir mengalahkan Mega Rangers. Sebabnya, Neji Rangers itu terbuat dari sel Jabius 1. Jika ia mengetahui, maka sekali libas saja mereka bisa jadi ongol-ongol. Demi keamanan, mereka harus berhati-hati. Ada keresahan di antara Neji Rangers. Kenapa tuannya menarik balik mereka? Sementara itu, Hayakawa mau bikin surprise. Tapi Sun ternyata nggak ada di kamarnya. Ia sedang mempelajari sebab kekalahan Mega Rangers. Dan ketemu. Gimana kalau semua Mega Rangers dijadikan Mega Blue? Kita lihat aja, apa rencana B bakal sukses? Sedangkan Dr. Hinelar udah nggak sabar mengirim Jabius 1 ke neraka. Energi Jabius memang super jago. 5 Mega Rangers masih belum sanggup mengalahkan 4 Neji Rangers. Untungnya, sesama mereka suka berebut musuh. Neji Rangers nggak mau lawannya dikalahkan selain dirinya. Nah, kesempatan ini dipakai Mega Rangers. Mereka pun bisa dikalahkan. Lalu mendadak muncul petir dari langit. Dampaknya semua kena. Siapa dia? Neji Silver. Oh my god. Osan Kubo sampai garuk-garuk kepala. Ini pasti Neji terkuat lagi. Terbukti. Seperti sudah dikatakan semua, di antara mereka suka berebut musuh. Dan mereka menganggap tuannya nggak percaya lagi pada mereka. Apalagi Neji Blue. Dia paling nggak demen targetnya diserang oleh yang lain. Kalau begitu, Mega Rangers nggak perlu repot-repot menghabisi Neji Rangers. Justru, karena kecerobohannya, Neji Blue babak belur dihajar Mega Rangers. Dan ketahuan, Neji Silver ternyata adalah Hayakawa. Neji Blue juga menyadari taktik Mega Ranger sukses. Inilah yang ia terima. Game over. Quichiro sangat khawatir dengan serangan Neji berikutnya. Kan masih ada 3, jadinya ia ngamuk-ngamuk. Sebab Kenta dan Sun gak menghiraukannya. Ditambah Miku ngelayap ke mall. Cari hadiah buat Sun. Sementara itu, Dr. Hinelar gak habis pikir. Kenapa anak buahnya bisa kalah begitu? Si Neji yang lain sudah mendapatkan data mengenai Mega Rangers. Dan suara mereka juga telah direkam. Jadi tinggal dicari. Siapa Mega Rangers akan ketahuan. Untuk itu, mereka menyamar jadi manusia biasa. Salah satu dari Neji mulai melacak suara Chisato. Ia ngeyel banget. Meski Quichiro melarangnya kelayapan, akhirnya ketahuan di mana Mega Yellow. Begitu disegap, untung bukan Chisato. Ternyata udah berganti orang. Jadi Chisato secara tak sengaja udah tahu kalau ada penguntit mencari dirinya. Kini Miku harus diberitahu pula, ia masih di luar sana. Suasana menegangkan terjadi. Moga Miku nggak ketangkap ya. Neji tidak saja mencari lewat jejak suara, tapi juga lewat gerak tubuh. Ketegangan bertambah, manakala Miku kelupaan buka suara, sebab ada kereta bayi meluncur ke jalan. Emaknya sibuk ngegosip, ya ampau. Spontan Neji penguntit langsung bergerak. Miku sih, syukur aja Neji Black menahan Neji Yellow. Ia nggak mau salah. Harus pastiin dulu suaranya. Miku nggak tahu harus gimana. Ia kikuk. Untunglah, tiba-tiba seorang Sinterklas muncul. Ia kan Mega Silver. Setelah membagi selebaran, ia pergi. Lalu dari balik tembok terdengar seperti suara Miku. Syukur-syukur, Miku lepas dari 3 Neji ini. Mereka mengejar suara Miku. Ternyata hanya rekaman kaset. Apes deh lo.
Dan sekarang, Mega Rangers yang mengetahui identitas Neji Rangers. 誰かを探してるのかな？ひょっとして Finish. Bosnya minta mereka tunjukin rupa aslinya. Jadilah ia Neji Sophia, Neji Yulgar, dan Neji Phantom. Sepertinya Mega Voyager nggak kuat melawan mereka bertiga. Lalu Delta Mega dan Mega Winger datang membantu. Ini baru seimbang. Nyatanya, 3 Neji masih kuat. Bahkan, mereka akan dibawa ke dimensi Nejiria. Gawat. Perintah Osan Kubo, Mega Rangers cepat tinggalkan Mega Voyager. Tapi, Mega Red menolak. Dia memang paling bersemangat melawan Neji. Kalau begitu, harus dengan begini. お前たちをねじる空間に すいませんでした。 Raja Jabius 1 masih saja bertanya, kenapa ia jadi sakit begini? Si Borena merasa khawatir akal bulus bosnya diketahui Raja Jabius. Tapi ia berkata tenang saja, umurnya nggak panjang lagi kok. Kali ini, Neji Rangers akan menyerang Mega Rangers habis-habisan. Itu artinya, seluruh energi Jabius akan terkuras habis. Maka ia akan KO. Dan bila tuannya KO, maka pengguna energinya juga akan kehabisan energi. Lalu mati. Neji Red nggak sengaja mendengar percakapan itu. Ia nggak mau mati. Ia akan bertarung melawan Mega Rangers dan jadi kesatria sejati. 歌姫らがそう言ったの？さぞお喜びになったでしょう。 我々ねじ Ada berita baik, Mega Voyager sudah bisa dilacak keberadaannya. Lalu Mega Rangers pergi ke sana. Dan sebagai pengalihan, Delta Mega dan Mega Winger mendatangi Neji Rangers. メガレンジャーの到着はまだ。 Kesempatan terbuka buat Mega Rangers menghidupkan kembali Mega Voyager. Kini saatnya pergi pesta bro. Waduh, semangat banget cuy. Lalu tiba-tiba Mega Rangers nggak bisa mengendalikan Mega Voyager. Oh, rupa-rupanya Neji Yellow ikutan nimbrung ke dalam Mega Voyager. Kendali berada di tangan Neji Yellow. の中に侵入している。 Dan malangnya, Delta Mega dan Mega Winger pun tak berkutik. Mereka dirantai. Tak ada harapan. Meski Osan Kubo tetap memberi semangat, bertarung sampai penghabisan. Mega Rangers bakal tamat. Tiba-tiba ia ingat bosnya. Ia janji akan menghabisi Mega Rangers. Ntar balik lagi. Setibanya di Neji Regia, Yugande yang berang kenapa ia nggak menghabisi Mega Rangers, langsung dibabatnya. Pun si Borena, KO pula. Tinggal Dr. Hinelar. Dia minta bosnya itu membuat Neji Rangers hidup abadi sebagai balasan mengalahkan Mega Rangers. Dengan tenang Dr. Hinelar menyelesaikan masalahnya. Kini pikirannya sudah bersih dari pikiran nggak berguna. Ia dikirim balik menantang Mega Red. Dia akan mengalahkan Mega Rangers. Osan akan bantu. Bertahanlah. Osan Kubo minta dia masuk ke dalam galaksi Mega dan fokus pada Mega Saber. Ia harus memukul Delta Mega agar Neji Yellow bisa keluar. Kemudian Neji Phantom saking semangatnya ingin mengalahkan Mega Rangers, ia ikutan memukul Delta Mega. Alhasil Neji Yellow tercampak dari Delta Mega. Dengan demikian, kendali Mega Voyager udah kembali normal. Seterusnya, membebaskan Delta Mega dan Mega Winger. Untung masih ada galaksi Mega. 4 robot raksasa melawan 3 Neji raksasa. Neji mengeluarkan seluruh energi mereka, membuat Raja Jabius meraung kesakitan. Mereka begitu kuat, cara melawannya hanya dengan bergabung. Tapi risikonya bila mereka kalah, kita semua akan meledak bersama. Begitu kata Osan Kubo. Semua terdiam. Kata Mega Blue, robot ini pasti mampu bertahan. Oke lah, kalau semua udah membulatkan tekad, lawan Neji itu. Hingga terakhir, Osan tersenyum.
Mega Rangers diserang habis-habisan. Semakin banyak energi yang tercurah, Dr. Hinelar tertawa lebar. Sampai mata Raja Jabius 1 keluar dari pelupuknya. Sehingga nggak bergoyang-goyang lagi. Ia menyatu dengan 3 Neji. Bila energi mereka sudah mencapai batasnya, ini saatnya menyerang Neji-Neji. Mereka pun hancur. Mega Rangers masih nggak menyangka bisa mengalahkan musuh terkuat selama ini. Yeay, beneran berhasil. Kehancuran Neji raksasa merupakan keberhasilan Dr. Hinelar. Ia jadi penguasa Neji Regia. Tapi, kok mendadak Neji bergetar ya? Kisah kali ini berfokus pada Digitizer Kenta yang tiba-tiba hilang. Oh no, ia bingung nggak ketulungan. Kebayangkan kalau tiba-tiba Neji datang, ia nggak bakal bisa install seperti kemarin-kemarin. Teman-teman Kenta juga pada kaget. Kenapa tiba-tiba Cyber Slider ada di ruang kelas? Bahkan drill saber milik Kenta juga ada. Pertanda apa ini? Di luar sana, Kenta saking bingung dan membayangkan bakal dimarahi Kuichiro, apalagi ketahuan Osan Kubo. Ia sampai berhalusinasi, ambulan yang lewat pun dikira Digiteng yang membawa Osan. Oh my god. Teman-teman Kenta lagi piket kelas, pada heran, kok tiba-tiba Slider Mega Red muncul. Tentu saja Kuichiro berang banget pada kebodohan Kenta. Gimana enggak? Alat-alat Mega Rangers dipakai selfie. Kuichiro marah ya? Panggil Kenta. Begitu Miku memanggilnya, terdengar bunyi Digitizer di sana. Itu artinya Digitizer Kenta nggak hilang, cuma ketinggalan. Oh no, ia udah pusing 7 keliling. Kenta berpikir kalau dia mencontoh orang yang itu, pasti nggak ketahuan Digitizernya hilang. Ia pun balik ke kelas. Ia berkata, barusan jatuh. Mereka tahu Kenta bohong. Lantas mereka pura-pura mengelap Digitizer masing-masing. Kenta sampai keringat dingin. Derita Kenta semakin menjadi manakala teman-temannya memperlihatkan semua koleksi Kenta. Kenta pun habis dikelitik teman-temannya. Ketika Osan hendak memanggil Kenta, ia melihat Kenta sedang dikerjain teman-temannya. Kata Kuichiro, ini cuma selebrasi menyambut tahun baru kok. Ya udahlah, selamat tahun baru. Moga sukses ya. Tapi Kenta masih pengen lapor pada Osan. Ia dikerjain. Wah, Miku dan Chisato cantik banget memakai baju kimono. Mereka baru aja memanjatkan doa di tahun baru. Dan Dr. Hinelar merasa nggak bisa lagi tinggal di dimensi Neji Regia sepeninggal rajanya. Itu tempat bergetar terus seperti matanya dulu. Dan mereka kini menempati suatu tempat di belahan bumi. Osan Kubo sudah mendeteksi keberadaan mereka. Sedangkan kekuatan jantung Jabius, Dr. Gendeng akan merubah manusia jadi data. Pembangunan Hinelar City bentar lagi kelar. Togebari Denire diusung untuk menculik manusia, lalu dibawa ke Hinelar City, cita-cita yang mulia. Lalu Shiborena memulai propaganda seminar membuat orang pintar. Banyak yang mau ikut, termasuk Shintaro. Dan pada tes remedial, terbukti Shintaro memperoleh nilai sempurna. Tak ayal, banyak cewek-cewek pengen pinter seperti Shintaro. Ia pun siap memberitahu. Oh, ternyata lewat magic. Jiro sahabatnya sempat melihat, dan siapapun yang bertanya macam-macam akan diberi anting-anting jepit, tanda mereka telah jadi pengikut Hinelar. Hal ini disampaikan Jiro pada Kenta. Tonton kami terus ya, Nek.